langit senja, mimpi-mimpi mencuat luhur. Kami pasukan Garuda, lulu baja tak mudah pudar. Segelintir asa, jadi langkah gagah berkobar. Semua tahu, jeda pertandingan di round 3 emang terhitung masih lama. Ya, kurang lebih 1 bulan lah. Dan sejatinya kondisi inilah yang mungkin akan semaksimal mungkin dimanfaatkan PSSI untuk nge-push tambahan kekuatan. Jelas, apapun pasti dilakukan. Mengingat 4 laga sisa nanti sangat-sangat krusial. Terutama ya, udah pasti 2 laga di bulan Maret yang bisa dibilang jadi kunci apakah tim Garuda bisa survive atau enggak. Maka dari itu, salah satu cara untuk mempersiapkan tim dengan oke adalah dengan menambah kekuatan. Dan setelah Ole Romani berhasil disumpah, kemarin PSSI mengumumkan 3 nama baru yang bakal diusahakan biar bisa main pas lawan Aussie serta Bahrain. Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupesi adalah nama-nama baru yang diharapkan bisa jadi alternatif tambahan. Sesuatu yang pastinya sangat surprising bagi semua pihak, yang mana itu membuktikan jika PSSI beneran serius dengan proyek yang diinginkan. Hal yang diketahui membuat salah satu pemain keturunan yang sebenarnya juga masuk radar, yakni Milano Jonathan, pengen ikutan karena tahu ini adalah proyek yang sangat ambisius. Di sisi lain terkait Emil, kayaknya ia secara tersirat langsung mengirim sinyal kepada Martin Paes terkait persaingan di posisi kiper utama timnas. Menarik nih. Menyambut padu, kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Harus diakui dengan semakin naiknya atensi ke timnas Indonesia, maka semakin banyak pula pemain-pemain keturunan yang menyatakan siap bergabung. Tentu saja situasi ini jauh berbeda ketika timnas kita berada dalam masa kegelapan, terutama saat masa dualisme PSSI yang membuat timnas Indonesia hancur lebur. Yap, di masa yang bahkan terlalu miris buat dikenang, wajar sih jika timnas Indonesia benar-benar dipandang sebelah mata oleh pemain-pemain keturunan. Alhasil, yang datang tahu sendiri pemain modelan kayak apa. Akan tetapi, ya hitungannya sejak masuk ke era Pak Iwan Bule yang kemudian disempurnakan oleh Pak Erick Thohir hingga sekarang, pelan-pelan cara timnas Indonesia benar-benar mantap pol. Dan bergabungnya nama-nama macam Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Elkan Bagot, hingga Rafael Struijk, serta Ivar Jenner di gelombang pertama. Seolah jadi penanda kalau tim ini memang akan jadi tim yang menjanjikan. Benar aja dong, setelah masuknya nama-nama seperti Justin Hubner, sampai kini, pada era pemain kaliber Tom Haye, Cheises, Martin Paes, Nathan Choaon, Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangun, Michel Kers, Eliano Reinders, sampai Kevin Dix, benar-benar membuat komposisi timnas Indonesia makin diperhitungkan bahkan di kawasan Asia. Apalagi setelah sekarang peluang Indonesia untuk masuk Piala Dunia masih terbuka, membuat para pemain keturunan merasa kalau timnas Indonesia memang udah berada di jalan yang benar. Itulah mengapa Ole Romani akhirnya mau untuk membela Indonesia setelah melalui beragam proses alot yang mana situasinya hampir sama dengan Kevin Dix ataupun Michel Kers. Garuda terbang tinggi, menembus langit biru. Harapan tak berhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu. Kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Yap, melihat sekarang sikonnya udah masuk ke masa genting, mengingat 4 laga sisa round 3 yang begitu krusial, tentu saja PSSI akan melakukan apapun agar timnas tampil maksimal. Terutama sudah pasti soal target menyapu bersih 6 poin di kandang kala melawan Bahrain serta China. Dan juga mengambil minimal 1 poin dari kandang Australia untuk kemudian mengamankan posisi 3 atau 4 di klasemen akhir sesuai dengan target awal. Maka dari itu, setelah proses Ole Romani clear, Pak Erick mengumumkan kalau 3 nama baru yakni Dean James, Joey Pelupesi, dan Emil Audero akan segera dikebut prosesnya biar bisa main di bulan Maret. Gak gampang memang, tapi berkaca dari yang udah-udah, Mimin percaya semua bisa. Agak disayangkan sih proses Cairo ternyata lebih rumit dari yang diperkirakan, but it's okay, karena sepak bola perihal satu tim, bukan soal satu nama semata. Toh kualitas yang ditawarkan Joey Pelupesi walaupun pastinya masih di bawah Cairo, tapi kualitasnya tetap oke lah. Orang boleh bilang, sekarang dia cuma main di Liga 2 Belgia, atau umurnya udah 31, namun pengalaman serta kematangannya nggak bisa dibohongi. Untuk itulah, kita optimis aja kalau Joey bisa jadi tambahan kekuatan yang bagus untuk tim Garuda. Pun begitu dengan Dean James serta Emil Audero.
Sementara itu terkait Emil Audero, Pak Erik mengatakan memang di pos kiper paling enggak kita memang butuh sosok yang secara kualitas gak jomplang. Karena dalam sepak bola, segala hal bisa terjadi seperti cedera, akumulasi, dan lain-lain. Terlebih dengan adanya persaingan, maka bisa membuat seorang pemain makin terpacu untuk terus meningkatkan performanya. Ada beberapa posisi yang kami lihat perlu diperkuat, salah satunya di posisi kiper. Maarten Paes luar biasa. Kita juga telah berbicara dengan Paes bahwa persaingan sangat diperlukan. Maarten juga sangat welcome. Kita tahu sekarang dia pemain utama di MLS, tetapi tentu yang namanya risiko ada di sepak bola, yaitu cedera. Jadi, kita harus perkuat juga untuk posisi kiper. Ucap Pak Erik dikutip dari Kompas. Yap, perihal Emil, sedikit kita mengulas lagi soal kualitas kiper yang satu ini. Emang sih dalam kurang waktu 2 musim terakhir, performa Emil boleh jadi pasang surut alias gak konsisten. Musim lalu ia cuma main 6 kali buat Inter Milan. Dan di musim ini, ia baru main 8 kali bagi Como di Serie A dengan catatan 18 kebobolan sebelum akhirnya dipinjamkan ke klub Serie B, Palermo. Namun bagaimanapun, Emil Audero diprediksi bakal bisa kembali menemukan form terbaiknya lagi, mengingat usianya yang terhitung masih muda sebagai kiper. Dan beneran aja, di Palermo, ia seolah menemukan kembali bentuk terbaiknya, di mana dalam laga terbaru, Emil mampu membantu Palermo menang 0-3 atas tuan rumah Cosenza. Yap, di laga tersebut, Emil mendapatkan rating 8,8 dari VoteMob dengan 6 penyelamatan penting. Jelas penampilan Emil yang seperti ini seolah memberikan sinyal ke Maarten Paes kalau ia siap untuk jadi kompetitor di timnas Indonesia. Semangat menyatu padu kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi tahu. Di balik sangkar baja hati sembunyi embun pagi, perjuangan sejati diukir di relung hati, lawan semua rintangan tak kenal arti rasa letih, jiwa-jiwa kuat bercahaya pada purnama gigi, harum bumi pertiwi menyusup dalam darah juara, gemuruh dalam dada, cita-cita membara, terjalani jalan tak pernah henti berlari, Garuda di dadaku kini dan nanti abadi. Garuda terbang tinggi. Lebih lanjut, Maarten Paes sepertinya ya emang gak mau kalah gitu loh, dimana ia bertekad untuk tampil sebagus mungkin. Dan kemarin, Maarten juga berhasil membawa timnya menang 1-2 atas Houston di match perdana MLS musim ini. Di mana Maarten bahkan juga sempat menjadi kapten di masa-masa akhir usai kapten utama mereka diganti. Yap, suka nggak suka soal jam terbang, Emil jelas lebih unggul, walaupun untuk saat ini, Maarten sedang on form, sedangkan Emil ibarat baru terlahir kembali. Karena semua ingat, masa terbaik Emil di Serie A adalah saat membela Sampdoria. Di sana, ia didapuk sebagai kapten tim, serta memainkan 169 pertandingan. Nah, jika nantinya Emil udah resmi gabung ke timnas, tentu secara kedalaman skuad, Indonesia akan punya 2 kiper yang kualitasnya oke. Karena fair aja, kalau kita cuma ngandelin Maarten Paes, itu akan sangat riskan, mengingat ya tadi, dalam sepak bola, hal apapun bisa terjadi. Walaupun pastinya kita semua berharap yang baik-baik, kan gitu. Menembus langit biru, harapan tak berhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi tahu. Di sisi lain, Bang Maarten sendiri pernah ditanya mengenai persaingan dengan Emil. Dan seperti kata Pak Erik, kalau dia mengaku sama sekali nggak masalah, bahkan secara tersirat, Maarten menantang Emil untuk sama-sama bersaing memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia setelah nantinya ia resmi bergabung. Baginya, kepentingan tim harus diutamakan dari kepentingan pribadi. Karena kalau disuruh egois-egoisan, semua pemain pasti ingin main, kan gitu. Of course, everyone who wants to come and play for Indonesia, I feel welcome. I think if you play for Indonesia, there's no ego involved. It's about the greater goal for the country. So who has the best task to do that job, that duty, should be picked. And I treat everyone the same. Di sisi lain, melihat segala hal yang terjadi, termaksud misi ambisius yang diusung PSSI, pada akhirnya membuat minat para pemain keturunan, mulai dari yang grade biasa aja sampai grade A join, seperti Miliano Jonathans. Semua tahu dia juga masuk list PSSI. Hanya saja Miliano masih meminta waktu sehingga PSSI ya ingin mengurus yang bisa diurus cepat buat sekarang. Dan Miliano kabarnya makin yakin untuk Indonesia, karena memang proyek ini sangat luar biasa ambisiusnya. Ya mudah-mudahan aja setelah laga di bulan Maret, bakal ada tambahan pemain baru khususnya buat barisan depan. Dan Miliano, walaupun sekarang masih struggling di FC Utrecht,
tetap menjadi sebuah opsi yang sangat mubazir buat dilewatkan. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya yang sekarang siap ya mereka yang diurus. Dan buat Jairo, sabar ya. Karena ya gimana, aturan tetaplah aturan. Lalu Mauro Zelstra juga sabar. Mungkin prosesmu baru akan diurus setelah 3 nama terbaru kelar dikebut. Intinya, dengan tambahan amunisi seperti Ole, James, Emil, dan Pelupesi, Mimin yakin sih kans untuk ambil 6 poin dari Aussie serta Bahrain di bulan Maret 60-70% sangat bisa digapai. Asalkan ya tadi, semua bisa saling memahami, gak ada ego-egoan, serta bisa menerapkan apa yang dimau pelatih dengan baik. So intinya, memang pertandingannya masih lama, yakni Maret dan Juni 2025. Tapi kalau semuanya bisa dipersiapkan dengan maksimal, Mimin yakin hasilnya juga maksimal kok. Abaikan aja ujaran-ujaran kocak dari mereka-mereka yang kesannya ingin memecah belah. Mereka emang punya hak bicara, tapi kita juga punya hak untuk mengabaikan, kan gitu. Fokus ke hal-hal baik, dan semoga sepak bola Indonesia bisa lebih baik ke depannya. Untuk itu, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi tahun. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.